Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Fitri, NIM 2014 02 01 01. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi dengan dosen pengampu Al-Ustaz Rahmat Satria Dinata MPD. Jadi untuk video ini adalah syarat untuk melengkapi UAS MK Ilmu Lughah Nafsi. Baik, pada kesempatan kali ini saya telah memilih satu judul materi, yaitu pembelajaran bahasa, tipe pembelajaran, sejarah, dan beberapa hipotesis. Jadi para pemirsa sekalian, tipe pembelajaran bahasa itu ada beberapa tipe, dan dari semua ilmuwan bahasa, ahli-ahli bahasa itu berpendapat ada beberapa tipe, tapi yang saya ambil di sini adalah ilmuwan yang bernama Ellis. Jadi Ellis ini berpendapat bahwa tipe atau cara pembelajaran bahasa itu merangkumi dua tipe. Jadi yang pertama ada tipe naturalistik, yang kedua ada tipe formal. Jadi kita akan bahas satu. Yang pertama yaitu tipe naturalistik. Jadi tipe naturalistik ini adalah pengambilan bahasa itu, penerimaan bahasa itu secara alamiah. Jadi tipe ini memberikan bahasa, mengambil bahasa tanpa guru dan tanpa kesengajaan, tanpa faktor kesengajaan. Jadi dapat kita garis bawahi, tipe naturalistik ini adalah cara-cara mengambil bahasa di lingkungan, cara-cara mendapatkan bahasa karena faktor lingkungan kita. Jadi tidak ada guru dan diambil secara langsung di lingkungan orang tersebut, baik itu lingkungan di rumah, di lingkungan sekolah, maupun lingkungan mana-mana, tongkrongan manapun dia dapat bahasa di situ. Dari situ, itu tipe naturalistik pertama. Yang kedua, tipe kedua adalah tipe yang bersifat formalitas. Jadi kalau kita dengar formalitas saja, pasti yang terbayang sama kita adalah pembelajaran. Kalau di dalam dunia pendidikan, formalitas itu disifatkan dengan dunia pembelajaran atau sekolah. Jadi tipe kedua ini dia berlangsung atau bahasa itu didapatkan dengan belajar di sekolah atau diajarkan oleh guru di sekolah. Jadi karena ada formalitas, jadi ada materi, harus ada guru, harus ada lingkungan sekolah, terus ada sekolahnya, fasilitas dan segala macamnya. Itu cara kedua untuk mendapatkan bahasa. Kemudian kita akan lanjut kepada sejarah pembelajaran bahasa. Jadi teman-teman sekalian, bahasa ini, pengajaran atau pembelajaran bahasa ini ada beberapa tingkatan-tingkatannya atau sejarah-sejarah tahapan-tahapannya. Jadi tahapan pertama itu di kurun 1880 sehingga 1920. Jadi pada tahapan ini adalah tahapan rekonstruksi ataupun tahapan awal untuk mengajarkan bahasa kepada orang lain. Jadi pada tahapan ini, pada tahun ini, tahapan ini dikenal dengan tahapan Yunani klasik. Jadi banyak metode yang digunakan, metode awal yang digunakan pada zaman Yunani untuk memberi pengajaran bahasa kepada orang lain. Jadi contoh metode atau pembelajaran bahasa yang digunakan pada zaman Yunani ini adalah metode bunyi, phonetic method. Jadi phonetic method ini adalah pengajaran bahasa yang menggunakan bunyi, kemudian diajar kepada orang lain.
Itu tahapan awal dari kurun 1880 sehingga 1920. Kemudian kita masuk kepada tahap kedua, yaitu tahapan kurun 1920 sehingga 1940. Jadi pada masa ini ada sedikit kemajuan yang ditemukan oleh para ilmuwan, karena banyak ilmuwan sudah lahir ketika itu. Dan pada ketika ini juga di Amerika dan Kanada, mereka sudah menemukan atau membuat suatu forum belajar bahasa asing, dan dengan forum itu lahirlah metode-metode atau aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa kepada orang lain. Jadi ini sudah sedikit maju sedikit dari tahap pertama tadi. Kemudian kita masuk pada tahap ketiga, yaitu pada kurun 1940 hingga 1970. Para pemirsa sekalian, kita sama-sama ketahui pada masa ini adalah masa Perang Dunia PD, Perang Dunia yang terletus pada ketika itu 1940. Jadi pada masa Perang Dunia ini, orang itu belajar bahasa atau mengambil bahasa atau mengajarkan bahasa itu adalah ikhtiar untuk bisa berbicara dengan orang asing yang orang menindas mereka itu. Jadi misalnya ada orang A, kan masa perang masa perang dunia. Orang A menindas orang B di negara B. Jadi orang B ini mau memahami bahasa mereka, bahasa orang A ini, untuk berinteraksi sama mereka. Jadi pada ketika itu orang belajar bahasa hanya ingin ikhtiar untuk bisa berbicara bersama orang asing yang ada pada waktu itu. Jadi ini tahap ketiga. Jadi pada metode ketiga ini, tahap ketiga ini ada beberapa teori. Jadi teori pertama ini lahir American Army Method, yang lahir di markas militer Amerika. Jadi karena peperangan, jadi ada istilah ketenteraan. Kemudian pada teori yang pertama ini lahirlah pendekatan linguistik, pendekatan kebahasaan. Kemudian ada periode 1950, teori kedua itu lahir pada 1950 hingga 1960, ditandai dengan munculnya metode audiolingual di Amerika dan metode indovisual di Inggris. Dan audio kita tahu itu mendengarkan orang tentang kebahasaan. Kalau audio visual itu melihat melihat video-video di Inggris dan di Prancis itu. Kemudian periode ketiga lahir pada 1960 hingga 1970. Kemudian periode keempat itu ada di periode 1970 hingga 1980. Okey. Baik, mungkin itu dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan ketika saya sampaikan, banyak kata-kata saya yang tidak bisa dipahami oleh pemirsa. Saya harap itu semua bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.